Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agneska Nora Risinta dari Program Studi Agribisnis dengan NIM 2110321017. Saya di sini akan menjelaskan ketahanan pangan menuju Indonesia sehat. Apa sih itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategi karena berdasarkan beberapa negara menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara yang dapat melaksanakan pembangunan sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan ketahanan pangan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri. Dua, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan dimaksudkan untuk memprofesionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional, daerah maupun tingkat masyarakat. Selanjutnya, pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian 4 sukses pertanian, yaitu meningkatkan swasembada dan swasembada berkelanjutan, meningkatkan diversifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, peningkatan kesejahteraan petani. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama, iklim atau cuaca. Perubahan cuaca dan pemanasan global selama beberapa tahun ini mempengaruhi penurunan produksi pertanian terutama komoditi padi. Yang kedua, teknologi. Peningkatan teknologi telah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam budidaya pertanian atau proses pengolahan pangan yang lebih sehat dan praktis. Yang ketiga, lahan pertanian. Luas lahan pertanian salah satu faktor yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi. Sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah hal yang mempengaruhi ketahanan pangan. Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Yang kelima, kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam satu negara terpenuhi. Aspek ini ada 4 poin, yaitu kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Sebab apabila dari keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka dampaknya memperluas ke segi lainnya yang merugikan masyarakat termasuk ketahanan pangan. Selanjutnya, tantangan dan masalah ketahanan pangan. Tantangannya itu yang pertama dinamika ekonomi pangan global yang dimana ada beberapa krisis, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis ekonomi dan moneter. Yang kedua, kompetisi pemanfaatan untuk pangan energi. Yang ketiga, perubahan iklim global. Yang keempat, keseimbangan pertumbuhan penduduk dan permintaan pangan versus produksi pertanian. Permasalahannya, yang pertama, kenaikan harga minyak bumi yang sangat fluktuatif mempengaruhi pola permintaan komoditas pangan. Yang kedua, permintaan pangan meningkat karena jumlah penduduk dunia terus bertambah. Yang ketiga, fluktuasi pergerakan harga pangan di pasar internasional yang sulit berdampak pada politik harga pangan dalam negeri. Yang keempat, permasalahan dalam negeri yang saat ini masih menjadi kendala. Selanjutnya, strategi ketahanan pangan. Langkah strategi ketahanan pangan Indonesia adalah melalui upaya mewujudkan kemandirian pangan. Secara konsepsional, kemandirian adalah suatu kondisi tidak terdapat ketergantungan pada siapapun dan tidak ada satu
pun pihak yang dapat mendikte atau memerintah dalam hal yang berkaitan dengan pangan. Aspek ketahanan pangan. Yang pertama itu ketersediaan pangan. Kesediaan pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu produksi, distribusi, dan pertukaran. Terus yang kedua, terjangkau pangan adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Yang ketiga, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat hingga aman untuk dikonsumsi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.